Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenya Eksi Mayasari dari kelas 12 Akuntansi 2 SMK Negeri 1 Bandung. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian hak asasi manusia terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, yaitu tragedi Talang Sari. Tragedi Talang Sari berasal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usulan pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Sejak aturan itu ditetapkan, seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila. Hal tersebut juga berlaku untuk ormas keagamaan. Jika tidak mengusung asas Pancasila, ormas tersebut dianggap menganut membahayakan negara karena menganut ideologi terlarang. Hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketahui Abdullah Sungkar. Kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru. Kelompok ini melarikan diri ke Lampung. Di Lampung, Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi, seorang petani sekaligus guru ngaji. Kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama, yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada tanggal 1 Februari 1989, Camat W. Jepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan Komandan Rayon Militer W. Jepara Kapten Sotiman. Dalam suratnya, Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari Kepala Desa Raja Basa Lama, Amir Puspa Mega, dan Kepala Dusun Talang Sari, Sukidi, tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras. Kapten Sotiman meminta Kepala Desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya. Laporan dari Kepala Desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah, Mayor Olan Sinaga. Mayor Olan mengirimkan sejumlah anggotanya mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talang Sari. Kedatangan para anggota Kodim menyebabkan bentrokan dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Sotiman. Pada tanggal 7 Februari 1989, sekitar pukul 4 pagi, militer menyerang Talang Sari. Penyerangan itu dilakukan di bawah komando Korem Garuda Hitam dengan nomor 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono. Penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah Pondok Pesantren Pengajian Warsidi. Penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar. Dengan posisi tapal kuda, para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung. Diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu hamil, serta orang tua. Sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang, ratusan orang disiksa, ditangkap, ditahan, dan diadili secara semena-mena. Pasca peristiwa itu, Talang Sari ditutup untuk umum dengan penguasaan tanah berada di bawah Korem Garuda Hitam. Selanjutnya, perkembangan peristiwa Talang Sari. Menurut Kontras, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan sejak pembentukan tim khusus penyelesaian peristiwa Talang Sari pada 2011.
Saat itu anggota tim terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Komnas Hak Asasi Manusia, Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, dan instansi pemerintah lainnya. Pada tanggal 27 April 2021, terdapat pertemuan yang dilakukan oleh tim Balitbang Kemenkumham dan korban peristiwa Talang Sari. Namun, pertemuan ini dikecam paguyuban keluarga korban Talang Sari Lampung atau disebut PK2TL dan kontras karena dilakukan tanpa berkoordinasi ataupun mengundang paguyuban secara layak. Itulah peristiwa Talang Sari yang terjadi pada tanggal 7 Februari 1989 lalu. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.